I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that dick. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Gunawan dari Prodi Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Gunung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu sistem hukum civil law dan apa itu sistem hukum common law. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law atau disebut juga dengan sistem Eropa kontinental merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa, dan sistem ini lebih menekankan kepada aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Sistem ini didasarkan kepada hukum Romawi yang bersumber pada karya agung Justinianus Iuris Civilis. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum common law? Sistem hukum common law atau biasa disebut dengan sistem hukum Anglo-Saxon, hukum yang berdasarkan tradisi dan berkembang dari presiden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sebelum lebih lanjut ke perbedaan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law, apakah sobat tahu arti sistem hukum itu? Hukum menurut Agus Riwanto ialah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan tujuan. Sedangkan menurut John Henry Mariner ialah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Jadi sobat, sistem hukum dapat diartikan sebagai dari seluruh elemen-elemen hukum yang saling berkaitan. Kemudian kita masuk ke perbedaan sistem civil law dan sistem common law. Yang pertama dari karakteristik sistem hukum civil law. Yang pertama adanya kodifikasi. Kemudian yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Dan yang ketiga, bersifat inkusitorial. Apa sih yang dimaksud dengan inkusitorial? Inkusitorial adalah hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkaranya. Sedangkan karakteristik sistem hukum common law atau biasa yang disebut dengan Anglo-Saxon, yang pertama yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, menganut doktrin stare decisis atau doktrin presiden. Dan yang ketiga, adanya adversari dalam proses peradilan. Sehingga karakteristik yang saya jelaskan sebagai pembeda antara sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Jadi kesimpulannya, sistem hukum civil law dan common law yang pertama, civil law dan common law berbeda dalam pengambilan sumber hukum. Civil law bersumber kepada undang-undang, sedangkan common law bersumber kepada jurisprudensi. Dan yang kedua, sistem hukum civil law dan common law berbeda dalam keterikatan seorang hakim terhadap putusan terdahulunya. Civil law memperbolehkan hakim memberikan keputusan yang berbeda dengan keputusan terdahulunya, sedangkan sistem hukum common law sebaliknya. Dan yang terakhir, sistem hukum civil law dan common law berbeda dalam sistem peradilan. Dalam peradilan civil law, hakim bersifat aktif, sedangkan common law yang bersifat aktif ialah para pihak-pihaknya, sedangkan hakim bersifat pasif. Kemudian, negara mana saja sih yang menganut sistem hukum
civil law dan sistem hukum common law. Yang pertama, yang menganut sistem hukum civil law, salah satunya yaitu Indonesia, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang sifatnya tertulis dan sistematik. Contohnya yaitu undang-undang dan KUHP dan lain sebagainya. Sedangkan negara yang menganut sistem common law yaitu Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain-lain. Nah, sobat, jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.